Halo, selamat datang kembali di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini akan membahas berita singkat di serial Simbiosis Season 4 di episode 7. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Adegan ini dibuka pengemudi sedang mengenai mobil miliknya. Sembari dikagetkan navigasi mengalami glitch. Dengan paniknya dia langsung berhenti di tengah jalan. Setelah langsung keluar dari mobil, ia membuat si pengemudi yang merasa ada janggal dengan navigasi tersebut. Dia menghela napas mengira aku salah paham. Setan kepala rusa muncul tiba-tiba. Di apartemen Simbi, diperlihatkan semangkuk mie yang dipersiapkan oleh Duri dan juga para goblin untuk menyantap. Di sisi lain, Hari masih memikirkan Kang Lin sehingga dia tidak merasa lapar sama sekali. Dan karena Kang Lin sudah tidak ada kabar akhir-akhir ini, jadi pasrah saja. Hari yang keluar untuk mencari udara segar saat menoleh ke belakang kupikir itu Kang Lin. Ternyata itu Do Yun. Aku masih merasa lucu saat melihatnya. Hari menanyakan seperti ini, siapa kau sebenarnya? Dengan lantang aku sudah bilang sebelumnya, aku kesatria hitam. Saat Hari bertanya apa dia tahu tentang Kang Lin, dia bilang, ya. Aku pikir dia berakting, aku tidak tahan lagi. Serius, aku sedang memikirkan poin penting. Doyu mengatakan kepada Kang Lin, bukan dia penakut yang melarikan diri tanpa mengatakan apa-apa. Hari yang terburu-buru hampir jatuh saat dia pergi untuk berdebat. Dia seolah-olah menarik tenggorokan kucingnya. Tapi Hari bilang kau tidak melepaskan ini. Kau harus berhati-hati. Mengerti? Lucu sekali cara bicara seperti itu. Sangat disayangkan. Itu tidak akan menyenangkan. Sejujurnya aku berharap bisa melakukan real fight di sini. Tapi aku kecewa karena tidak bisa melakukannya. Beralih Duri menerikan Hari yang katanya ayah membawakan hadiah. Tiba-tiba Dohyung menghilang secara tiba-tiba. Syukurlah, jadi aku tidak dibiarkan di sana. Nyawa akan jadi taruhan. Usut punya usut, Hari punya mobil dari hadiah temannya. Pada saat membeli mobil baru, dia tidak suka membuang-buang mobil. Jadi apa dia menyerahkannya saja. Mereka senang ingin naik mobil secara tidak tahu apa yang akan terjadi saat ini. Ketika ibu baru pulang mengatakan aku akan menjadi jam segini. Akhirnya Duri menjadi mengantuk dan pergi berkendara. Sejujurnya pasti sangat menyebalkan karena bergadang setelah pulang kerja. Mengingat dulu ayah sering menyetir mobil sampai bekerja, tapi saat menjadi pengangguran, aku berpikir mungkin dia menjual mobil. Di episode rahasia pertama yang dikatakan oleh Hari bahwa ayah lebih suka berada di rumah. Sepertinya anak-anak muda tidak setidaknya beberapa waktu yang lalu. Aku sangat penasaran dengan masa lalu. Aku ragu saat ibu Hari menyerahkan mobil ini karena dia gugup, tapi kurasa itu benar. Semoga ibu Hari cepat membaik. Sudah lama ayah tidak menyetir jadi dia sangat gugup. Bahkan jika ibu mau menggantikanku, dia bilang dia akan melakukannya. Saat itu aku sedikit kesal tapi mengingat kejadian yang akan terjadi nanti. Mungkin aku beruntung kau tidak bergantian. Di sisi lain ada supir berhenti dan mendapatkan dompet korban. Namun berpikir panjang, dia langsung membuang begitu saja. Pada malam tiba, Hari dan Duri merasa ngantuk. Sedangkan di sampingnya ibu mengatakan untuk menyetir pelan-pelan karena dia sepertinya tersesat di jalan. Sejujurnya jika aku bergadang setelah pulang kerja, itu akan sangat sulit. Duri mendengar sesuatu yang aneh, tapi ibu tidak mendengarkannya. Jadi aku pikir dia salah dengar. Tiba-tiba ada setan kepala rusa yang datang dan kondisi navigasi mobil memburuk. Ibu tersebut menyuruh orang yang panik untuk tenang dan berhenti di jalan setapak. Memang, profesional tidak panik dalam situasi seperti itu. Sampai akhirnya ayah mengerem mendadak. Saat itu terjadi membuat sekeluarga panik. Ibu memutuskan keluar dari mobil dengan profesional dan memeriksa dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan dan tidak ada yang salah dengan mobilnya. Kemudian ibu menemukan jejak kecelakaan dan menelpon untuk memeriksa apakah kecelakaan itu terjadi di sini. Tapi harus tahu bahwa ibu ini seorang perempuan berpangkat sersan. Apakah itu sebuah tanda tanpa sepengetahuanku? Tapi aku terus mendengarkannya karena aku suka aksinya. Tapi si ayah tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ibu menyimpulkan bahwa jika ada tanda-tanda tapi tidak ada laporan, itu bisa jadi kasus tabrak lari. Saat itu bertemu supir yang dicurigai dan bertanya apa yang sedang terjadi. Saat interogasi kalinya, aku lihat jalan ini. Tapi saat melihat dompet yang diambil Duri, dia sangat bingung. Sepertinya dia pemilik dompet itu, tapi tidak ada polisi di depan mataku. Itu bisa terjadi. Dia pergi terburu-buru. Saat ibu memeriksa dompet, terkejut dompet itu pemilik si supir. Ibu terpaksa mengejar sampai di tengah asik pengejaran
Tiba-tiba setan kepala rusa mendorong keras hingga tak sadarkan diri. Hari dan Duri terbangun di dalam mobil melihat ibu dan ayah pingsan, dan untungnya dia tidak terluka parah. Tapi setelah dipikir-pikir, aku harus pingsan di sana agar ceritanya berjalan. Hari memanggil Simbi dan menjelaskan situasi saat ini. Simbi menjelaskan begini, ada banyak hewan liar yang tertabrak mobil dan terkapar di jalan sepi seperti ini. Dan selain itu, kadang-kadang bahwa jiwa asli hewan-hewan itu muncul sebagai setan. Karena penasaran Simbi dengan sihir misterius, kita akan mencari tahu di mana setan itu berada, yang di mana setan menyerang mobil tadi. Hari menyuruh Duri untuk menghubungi polisi terdekat, dan Hari pergi menyelamatkannya. Sampai di tempat, setan itu mencoba untuk menerkam, tapi dia tidak peka. Simbi bilang dia tidak mengerti bahasa manusia, tapi karena setan ini bisa berbicara dan menunjukkan visi sebenarnya, dia terbahak-bahak. Karena membuatnya serius, setan mengeluarkan senjata lalu melemparkan, dan beruntungnya Hari menyelamatkan supir terluka. Tapi Simbi tidak bisa lari sendirian. Akhirnya seorang supir yang berada dalam kesulitan memohon untuk menyelamatkan diri. Aku tidak tahu kalau itu harus dibayar. Kali ini aku mencoba untuk benar-benar dilempar. Tapi Hari muncul. Jadi kali ini aku memanggil kuntilanak emas sampai akhirnya dilumpuhkan. Saat berbicara berlangsung, Hari mencoba menerawan seorang pria yang berlari dan mencoba menyelamatkannya. Dan dia ditabrak oleh seorang supir yang mabuk dan kedua pun mati. Tapi jika dia melakukan itu dan meninggalkan mayatnya, dia sangat jahat. Tapi aku harus melihatnya. Orang-orang yang mengemudi sambil mabuk tidak ada rasa bersalah jika mereka menyakiti setan. Ibuku seorang polisi dan dia berjanji akan menerima hukuman berat. Dan setan dengan ketulusan langsung ke alam. Sejujurnya hukuman berat akan keluar dari penjara selama bertahun-tahun. Tapi di sini Hari meminta supir untuk berhenti di sana sampai akhirnya tertangkap oleh ibunya sendiri. Saat itu ibu menangis dan membeluk Hari. Saya senang rasanya seperti film Keluarga Cemara yang sekian lama. Sejujurnya di season ini memiliki tema keluarga dengan cerita ringan yang merasakan cinta keluarga tidak ada sejak season sebelumnya. Aku sangat senang melihat adegan seperti ini. Jadi jangan khawatir karena ayah menangis karena mobilnya rusak. Jadi dia melakukannya itu. Dia harus meninggalkan mobilnya, tapi akhirnya orang yang mencari mobil pengganti di pagi hari. Ternyata ada san terakhirnya. Ibu kali muncul setelah sekian lama yang sedang rukia anaknya sendiri. Itulah pembahasan breakdown di episode 7. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.